Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, karena kita ini merupakan makhluk manusia yang tidak punya daya kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku semuanya, kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video presentasi pembelajaran kali ini Ustadz buat untuk kelas 6 bab 2 dengan judul zakat, infak, dan sedekah. Sebelum ke materi pembelajaran, Ustadz sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah anak-anakku semuanya mengikuti membahas bab zakat, infak, dan sedekah ini, anak-anakku hendaknya dapat menjelaskan pengertian zakat, ketentuan-ketentuan serta hikmahnya, menjelaskan pengertian infak dan sedekah, ketentuan-ketentuannya serta hikmahnya. Kemudian semangat untuk mempraktikkan infak dan sedekah. Anak-anakku semuanya, sebagai mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Anak-anakku, itu firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa barang siapa yang bersedekah, menginfakkan, mengeluarkan hartanya sebagiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya dengan melipat gandakan apa yang telah dikeluarkan, sedekahnya, infaknya, ataupun zakatnya. Kemudian kita akan membahas yang pertama adalah zakat. Zakat dalam bahasa Arab artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sebagai istilah dalam fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya menurut ketentuan tertentu. Jadi zakat itu berkah. Berkah itu maksudnya kebaikan-kebaikannya itu bertambah. Kebaikan-kebaikannya itu bermanfaat bagi orang lain maupun diri orang yang berzakat. Oleh karena itu, artinya yang lain juga tumbuh, bersih, dan baik. Tumbuh itu bisa berlipat ganda dari yang kita sedekahkan tadi, kita zakatkan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih banyak, baik itu berupa harta juga, kesehatan, dan sebagainya, ataupun kebaikan yang lainnya. Membersihkan diri kita dari dosa-dosa, mungkin dari makanan
makanan yang tercampur, harta yang tercampur dari yang tidak halal, maka kalau dikeluarkan zakatnya maka harta itu akan bersih. Kalau zakat kita zakat jiwa, zakat fitrah, maka akan membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, para ulama sudah sepakat bahwa zakat itu wajib. Jadi wajib seperti kita melaksanakan sholat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, itu wajib. Zakat sama kedudukannya, wajib, harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Artinya, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Jadi seorang muslim itu harus melaksanakan itu, yang namanya syahadat. Ketika kita sholat, itu ada dalam sholat juga bersyahadat. Oleh karena itu syahadat ini sebagai tauhid kita, bahwa keyakinan kita itu tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diterapkan lagi dalam sholat. Dalam sholat kita juga berikrar, bersyahadat lagi. Oleh karena itu, mari kita betul-betul ketika menunaikan sholat dan kewajiban yang lain. Kalau seorang muslim tidak melaksanakan zakat, maka keislaman seorang muslim itu belum penuh. Tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka masih kurang keislamannya. Jadi ada yang kurang dalam diri seorang muslim itu. Tidak berhaji padahal dia mampu, maka masih kurang keislamannya. Zakat terbagi menjadi 2 bagian, zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik anak-anak, dewasa, merdeka, atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebelum menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Hukumnya zakat fitrah itu wajib, karena wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Zakat ini juga disebut sebagai zakat jiwa. Kewajiban itu didasarkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan 1 sya' atau 2,176 kg kurma atau gandum, dikenakan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis Bukhari dan Muslim. Anak-anakku, itulah
hadis Rasulullah yang menjadi dasar diwajibkannya orang melaksanakan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, semuanya wajib berzakat, biar itu anak kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, orang tua, maka semuanya wajib berzakat. Karena sudah jelas sabda Rasulullah SAW tersebut. Bagi orang yang tidak berzakat, maka kurang sempurna keislamannya, dan puasanya pun pada bulan Ramadan dikhawatirkan tidak terangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berzakat. Kenapa dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri? Karena zakat ini kalau dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka namanya bukan zakat fitrah lagi atau zakat jiwa. Berarti itu termasuk pada zakat biasa, termasuk ke dalam kategori sedekah, bukan zakat. Sedekah biasa sebagaimana sedekah-sedekah pada hari lain, tidak termasuk zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah. Sekarang di Indonesia umumnya adalah makanan pokok berupa beras. Kalau zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka zakatnya kurma atau gandum. Dan sekarang kalau di negara Arab, maka di sana masih ada zakat berupa kurma, karena penghasilan makanan pokoknya adalah kurma. Kalau di Indonesia berupa beras, dan jumlahnya satu sa' sebagaimana hadis Rasulullah tadi 2,176 kg, dan kalau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter. Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah juga boleh dikeluarkan dalam bentuk uang tunai seharga barang makanan pokok tersebut. Jika harga beras per kilonya 10.000, maka zakat fitrahnya berarti 25.000, karena per kilonya 1 kilonya 10.000. Kalau satu orang 2,5 kilogram, berarti zakatnya 25.000. Itu jika diuangkan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Di sini ada waktu wajib. Maksudnya waktu wajib itu harus dikeluarkan pada saat itu, yaitu pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, apabila kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, setelah selesai tanggal 29 akhir atau 30 pada waktu maghrib, maka saat itulah segera dibayarkan, harus dibayarkan zakat fitrahnya. Kalau lewat sampai sholat Idul Fitrinya, maka
tidak lagi dinamakan zakat fitrahnya, atau zakat fitrahnya tidak sah, menjadi seperti sedekah biasa saja. Kemudian waktu diperbolehkan. Ini maksudnya waktu kita boleh zakat, tidak harus menunggu akhir bulan Ramadan, yaitu waktu diperbolehkannya sejak awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Seperti biasanya kalau kita lihat di masyarakat, maka banyak masyarakat membayarkan zakatnya setelah mendekati hari-hari akhir bulan Ramadan. Kemudian yang C, penerima zakat. Quran surah At-Taubah ayat 60 ini menerangkan siapa saja yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berikutnya di bawahnya ada penjelasan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang miskin, orang fakir. Orang fakir, orang yang dalam kehidupannya itu sangat sengsara. Mereka tidak mempunyai harta, tidak punya kemampuan untuk memenuhi penghidupannya, sehingga selalu dalam kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya, penghasilannya dalam kehidupannya itu tidak cukup, walaupun ada pekerjaannya, dan dalam kekurangan juga. Yang ketiga, pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, atau juga disebut badan amil zakat. Nah, di sini menurut sepengetahuan Ustadz, jadi pengurus zakat atau amil zakat ini boleh diberi upah dari pekerjaannya itu, tetapi amil zakat ini yang sifatnya terus menerus, atau pekerjaannya itu sudah ditetapkan, bukan amil zakat yang dibentuk secara sementara atau ad hoc. Jadi jika amil zakat itu dibentuk sementara, tidak secara terus, seperti umpamanya di badan amil zakat, lembaga amil zakat, nah itu boleh diberi upah atau gaji
karena mereka mengurusi zakat secara terus-menerus. Jika di bulan Ramadan, maka sebagian ulama menjelaskan itu tidak berhak untuk menerima upah karena sifatnya hanya sementara, hanya pada waktu bulan Ramadan saja. Saat penerimaan zakat mereka dibentuk kepanitiaannya. Ini ada perbedaan pandangan. Lanjut ke nomor 4, mu'alaf. Orang yang menerima zakat yang keempat ialah mu'alaf, yaitu orang kafir yang masuk Islam, yang baru-baru masuk Islam, akan tetapi keimanannya masih lemah, maka perlu ada penguatan, diberi zakat sehingga mereka semakin kuat keimanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memerdekakan budak. Jadi zakat itu boleh untuk memerdekakan budak. Juga termasuk di sini melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Ya. Yang ketujuh, zakat untuk di jalan Allah sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya, mungkin kehabisan bekal dalam perjalanannya, mereka menuntut ilmu dan sebagainya untuk kebaikan-kebaikan Islam. Akan tetapi mereka kehabisan bekal, maka mereka diperbolehkan atau berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya adalah hikmah zakat. Membersihkan diri orang yang berpuasa, zakat fitrah ini ya, membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor. Kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat harta atau zakat mal memiliki makna yang sama, yaitu mengeluarkan sejumlah tertentu dari jenis harta kepada orang lain dari golongan atau asnaf tertentu. Zakat harta hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat dan ketentuannya, baik dari segi jenis maupun kadarnya. Kewajiban itu didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah
ayat 103. Harta yang wajib dizakati, seperti yang kalian lihat di layar monitor atau di buku kalian, maka ada jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati. Kalian lihat di tabel, yang pertama adalah emas atau perak. Nisabnya ini kalau sudah mencapai, kalau emas sudah mencapai 85 gram emas dan sudah ada 1 tahun lamanya disimpan, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% atau 2,5%. Perhiasan yang biasa dipakai tidak dizakati. Nah, di sini kalau anak-anakku punya emas, simpanan emas atau perak, mungkin di bank atau disimpan di mana, dan itu sudah jumlahnya 85 gram emas minimal, itu 85 gram emas atau lebih, dan sudah ada 1 tahun disimpan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya, yang kedua, perniagaan. Perniagaan ini barang dagangan, ya, nisabnya sama dengan emas. Kalau sudah berjumlah 85 gram setara emas dan 1 tahun juga, itu wajib dikeluarkan 2,5%. Itu dihitung setelah dikurangi apabila mempunyai hutang. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian ini batasnya 300 sok atau 930 liter bersih. Kalau pertanian seperti padi itu sudah mencapai 930 liter bersih, maka zakatnya dikeluarkan setiap panen. 10% bila diairi dengan air hujan atau air sungai. 5% bila diairi dengan air yang memakai ongkos seperti menggunakan pompa air dan lain-lain. Kemudian peternakan, sapi, kerbau atau kambing. Di sini dijelaskan kalau mempunyai 30 sampai 39 ekor dan sudah sampai 1 tahun, maka dikeluarkan 1 ekor sapi jantan, ya, atau betina usia 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 ekor dan sudah ada 1 tahun, maka dikeluarkan 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun. Begitu seterusnya. Nah, ini ada peternakan kambing atau domba. Kalau sudah punya 0 sampai 120 ekor, punya kambing 120 ekor, maka wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. 120 sampai 200 ekor, maka 2 ekor kambing. 201 sampai 399 ekor, maka 3 ekor kambing. Jadi setiap kelipatan 100 kambing dizakati 1 ekor kambing.
Yang kelima, rikas atau harta temuan. Setelah ditemukan harta itu atau harta yang terpendam, kita menemukan emas, perak di perut bumi, atau kita ketemu di mana, maka 20% dikeluarkan zakatnya. Ya anak-anakku, ini ada catatan maksud dari keterangan tabel tadi di atas. Nisab artinya jumlah tertentu dari satu jenis harta kekayaan yang membuatnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Haul artinya genap setahun, namun di sini berarti batas waktu yang membuat harta yang telah mencapai nisab itu wajib dizakati. Rikas itu harta seperti emas, perak yang terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun, tidak diketahui lagi siapa yang memilikinya. Maka kalau kalian menemukan seperti emas dalam tanah, berupa perak juga, maka kalau kalian menemukan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya rikas, zakat harta temuan. Kemudian zakat profesi, ini maksudnya sebetulnya bukan zakat profesi, termasuk harta kita yang kita miliki, pendapatan kita, penghasilan pekerjaan yang sudah kita tabung, sudah banyak, dan itu mengendap, mungkin disimpan di bank, jumlahnya melebihi 85 gram emas. Kalau diuangkan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, contoh bangunan atau kendaraan yang disewakan.